Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang liabilitas lancar. Nah, ini nama anggota kelompoknya. Yang pertama Silva Iza Majida, yang kedua Nivada Pradelia Putri Trisyan, yang ketiga Dian Antika, yang keempat Diana Jatuh Silva. Liabilitas atau liability adalah hutang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain. Contoh dari liabilitas adalah uang yang dipinjam dari pihak lain, giro atau cek yang belum dibayarkan, dan pajak penjualan yang belum dibayarkan ke negara. Karakteristik dari liabilitas ada 3, yaitu yang pertama, adanya kewajiban. Artinya sudah terjadi transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar. Yang kedua, berasal dari kejadian masa lalu. Yang ketiga, mengakibatkan adanya arus keluar dari sumber daya atau kas barang dan jasa. Liabilitas lancar dilaporkan jika salah satu dari 2 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, liabilitas ini akan diselesaikan dalam satu siklus operasi normal, atau liabilitas ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Siklus operasi adalah periode waktu yang berlalu antara perolehan barang dan jasa yang terlibat dalam proses manufaktur dan realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjualan dan penagihan berikutnya. Industri manufaktur membutuhkan proses penuaan dan industri padat modal tertentu, memiliki siklus operasi yang jauh lebih dari 1 tahun. Dalam kasus ini, perusahaan mengklasifikasikan item operasi seperti utang usaha dan akrual untuk upah dan beban lainnya sebagai liabilitas jangka pendek, bahkan jika akan diselesaikan lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Beberapa macam liabilitas lancar adalah 1. Utang usaha, 2. Wesel bayar, 3. Utang jangka panjang jatuh tempo, 4. Obligasi jangka pendek yang diharapkan didanai, 5. Utang dividen, 6. Uang muka dan deposit pelanggan, 7. Pendapatan diterima di muka, 8. Utang pajak penjualan, 9. Utang pajak pendapatan, dan liabilitas terkait karyawan. Utang usaha atau juga utang dagang merupakan saldo yang harus dibayarkan kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan pembayaran kemudian. Utang usaha timbul yang pertama karena ada jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dengan pembayarannya. Yang kedua, persyaratan penjualan. Biasanya menyatakan periode kredit 30 sampai 60 hari. Syarat pembayaran
2/10 N/30, artinya jika pembayaran dilakukan sebelum 10 hari setelah terjadi transaksi atau kurang akan mendapat potongan 2% dan pembayaran faktur paling lambat 30 hari setelah transaksi. Wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan sesuai tanggal yang ditetapkan. Wesel bayar mungkin timbul yang pertama akibat dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Beberapa industri membutuhkan wesel sebagai bagian dari transaksi penjualan atau pembelian sebagai pengganti perpanjangan kredit normal dengan open account. Wesel bayar kepada bank atau perusahaan pinjaman umumnya timbul dari pinjaman tunai. Yang kedua, perusahaan mengklasifikasikan wesel sebagai liabilitas jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga, wesel juga berbunga atau tidak berbunga. Contoh dari wesel bayar yaitu diasumsikan Putri Nasional Bank setuju meminjamkan 100.000 pada tanggal 1 Maret 2011. Untuk landscape CO, jika landscape menandatangani 100.000, 6% 4 bulan. Landscape mencatat kas yang diterima pada tanggal 1 Maret, yakni kas di debit sebesar 100.000, sedangkan wesel bayar di kredit sebesar 100.000. Kemudian, jika landscape menyiapkan laporan keuangan semesteran, maka jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan hutang bunga pada tanggal 30 Juni sebesar 2.000, yang termasuk wesel bayar sebesar 100.000 dikali dengan bunga sebesar 6% dan dikali dengan jangka waktu 4 bulan dengan beban bunga di debit sebesar 2.000, sedangkan hutang bunga di kredit sebesar 2.000.